kakak mau nanya dong, kalau anak laki-laki itu boleh nangis nggak sih? Enggak. 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 Kenapa tuh? Ya karena harus laki. Kalau nangis cengeng. Gara-gara jadi cowok jangan nangis. Pernah nangis nggak? Pernah. Gara-gara apa? Di toko itu tuh. Oh, sama teman, berantem sama teman. Pernah nangis nggak? Enggak. Nggak pernah. Jarang. Pernah sih. Kenapa tuh? Gara-gara apa tuh? Gara-gara dimarahin emak. Kalau yang bilang nggak boleh nangis itu siapa? Aku. Papa. Kata mama jangan nangis wae atau laki-laki, jangan kayak cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu miskonsepsi yang cukup fatal dalam cara kita beragama, yaitu adalah sebuah kesan kalau anak soleh itu nggak boleh cengeng, anak soleh itu nggak boleh marah, anak soleh itu rasa-rasanya nggak boleh kecewa, termasuk misalkan kecewa sama orang tuanya. Pertanyaannya, betul nggak sih demikian? Apakah iya bahwa agama kita itu sekaku itu? Coba deh, kalau kita lihat contoh teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, pernah nggak sih beliau merasa sedih? Pernah banget. Contoh aja, ketika misalkan istri tercintanya meninggal, apakah kira-kira Rasulullah tidak merasa sedih pada saat itu dan hanya sekedar bilang, oh oke, ini skenario terbaik Allah, dan kemudian lempang aja seperti itu? Begitu? Apakah ketika pamannya yang jelas pembelaannya kepada beliau dan kemudian Rasulullah sangat-sangat mengharapkan adanya nikmat bernama hidayah di akhir usianya, namun ternyata itu nggak kesampaian, kira-kira itu bikin Rasulullah sedih? Dan atau bahkan suatu episode di mana akhirnya baginda Nabi dikaruniai anak laki-laki yang bernama Ibrahim, namun usianya tidak lama. Di situ pun beliau bersedih. Beliau bersedih, hati bersedih, namun tidak melakukan sikap-sikap yang tidak diridhoi sama Allah. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat contoh dari baginda Nabi, bahwa sedih itu hal yang sangat-sangat manusiawi. Apakah beliau pernah marah? Pernah. Marah pun pernah. Dan beliau pun manusia biasa yang bisa merasakan berbagai macam rasa di dalam hatinya. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, apakah orang beriman tidak bisa merasa sedih, tidak bisa merasa marah, tidak pernah merasa stres? Coba jangan kira bahwa Rasulullah nggak pernah stres, dilemparin batu, dilempar kotoran isi perut unta ketika sedang bersujud. Kan tidak. Beliau merasakan tekanan-tekanan seperti itu. Bahkan kita juga tahu kalau ada surat-surat yang menyebutkan seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alam nasroh laka sodrok, bukankah telah kami lapangkan? Nah, telah kami lapangkan hati di dalam dada ini berarti kan pertandanya apa? Pertanda bahwa kondisi sebelumnya itu dirasa sesak, stres. So, sahabat-sahabat sekalian, orang beriman itu bukan berarti orang yang nggak bisa stres, orang yang tidak bisa mengalami tekanan, bukan kayak gitu. Karena ternyata justru baginda Nabi adalah manusia biasa yang merasakan semua hal-hal seperti itu. Terus lantas apa dong fungsinya keimanan? Fungsinya keimanan, sahabat-sahabat sekalian, jadi ada kan orang-orang yang lagi dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan, ada nggak yang kira-kira dia ada kemungkinan untuk melakukan bunuh diri? Ada. Menyakiti dirinya sendiri? Ada. Jatuhnya ke narkoba? Ada. Jatuhnya ke zina atau hal-hal yang vandalisme seperti itu? Ada. Yang stres karena hal itu? Ada. Tapi orang beriman insya Allah tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Justru karena imannya, orang yang beriman itu justru semakin merasakan bahwa stres dijadikan sebagai sarana untuk makin dekat sama Allah. Loh, kok bisa? Iya, karena stresnya itu sebagai sarana untuk bercermin, untuk berkaca bahwa ya Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya ya Allah, tiada upaya melainkan dari Engkau ya Allah. Kayak gini dong hamba stres, kayak gini dong hamba tertekan ya Allah. Betapa lemahnya hamba.
Dan betapa maha kuatnya Engkau, dan betapa sebetulnya kekuatan itu hanya dari Engkau ya Allah. Coba teman-teman sekalian, kalau ternyata justru ketika stres, justru kita makin dekat sama Allah, bukankah berarti stresnya itu berkah? Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, seperti ini. Orang beriman itu bukan orang yang nggak bisa stres, tapi justru orang yang dalam kondisi stresnya sekalipun, atau dalam kondisi bahagianya sekalipun, itu tuh bisa bikin seseorang semakin bermesra sama Allah. Nah, teman-teman sekalian, konsep yang manusiawi inilah yang rasa-rasanya perlu kita kenalkan ke anak-anak kita. Masa sih anak kita nggak boleh merasa kecewa sama orang tuanya? Masa sih sesekali anak kita nggak boleh merasa marah sama kita, orang tuanya, atau sama lingkungan sekitar yang dirasakan pada saat itu bagi anak adalah tidak adil? Masa sih anak laki-laki nggak boleh cengeng, tidak boleh mengekspresikan perasaannya? Kalau memang anak-anak terlahir atau dididik tidak dengan kemampuan seperti itu, apakah berarti kira-kira anak bisa jadi peka sama perasaannya sendiri? Maka sahabat-sahabat sekalian, yuk kita kenalkan konsep perasaan ini. Bagaimana caranya perasaan yang sudah Allah anugerahkan ke dalam hati kita, termasuk ke dalam hati anak-anak kita, kita kenalkan kepada anak-anak kita berbagai macam, berbagai ragam perasaan itu seperti apa, dan bagaimana cara mengekspresikannya sesuai dengan cara-cara yang menyehatkan dan juga cara-cara yang disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih cara mengenalkan perasaan-perasaan seperti itu? Anda bisa siapkan dengan buku Si Peta, seri Perasaan Titipan Allah. Dapatkan hanya di Sakinah.